ada kutipan yang disampaikan oleh Prof. Zuhro ini. Saya kalau ditempatkan ke IKN, ayo. Ditempatkan di Papua juga nggak ada masalah. Kan saya hanya pembantu presiden. Kata Mas Gibran begitu suatu ketika. Nah, kata Prof. Zuhro, lah masa Wapres mengaku sebagai pembantu presiden? Loh, dia itu Wapres atau menteri? Mas Gibran itu memang ya setiap ada penugasan itu memang pertama sekali ketika presiden ingin membagi pekerjaan yang utama itu adalah ke Mas Wapres dulu. Kenapa? Jadi presiden pernah bilang begini kata Mas Wapres, saya percaya Mas Gibran bisa melaksanakan tugas yang saya berikan. Itu pernyataan Presiden Prabowo. Gitu. Bukan kepada menteri. Dan itu sesuai konstitusi. Setiap Mas Wapres keliling daerah mengawasi pelaksanaan program-program utama presiden, ya, baik itu MBG, baik itu kemudian infrastruktur dan lain-lain misalnya, itu semuanya adalah sesuai dengan petunjuk dan perintah presiden. Gak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Wakil presiden itu ya adalah memang pembantu. Dia hanya boleh bekerja, bergerak atas perintah presiden. Tidak boleh membuat kebijakan. Tidak boleh membuat statement-statement yang ya di luar dari petunjuk presiden. Terakhir yang disampaikan Mas Gibran dan juga kemudian oleh para pembenci dianggap itu salah dan seterusnya, itu ngawur juga. Ketika Mas Gibran di kanal pribadinya, di kanal YouTube pribadinya, ya mendukung segera membahas revisi atau pembahasan RUU perampasan aset. Itu adalah bentuk keberanian Mas Gibran ya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali monolog Ruang Konsensus ya menemui Anda di akhir pekan ya jelang akhir pekan. Bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kandang Termul saya akan mengulas tentang ejekan ya. Saya kalau misalnya Mas Wapresnya diejek, saya suka kesel gitu. Nah, ini yang mengejeknya itu adalah sebenarnya itu salah satu narsum saya, namanya Profesor Dr. Siti Zuhro. Wah, ngeri kan dari titelnya, berarti ini orang sangat berpendidikan. Ya, dia dari peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang sekarang pindah ke BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, Profesor Dr. Siti Zuhro atau yang seringkali akrab kami panggil dengan Mbak Wiwi ya, baru-baru ini melontarkan ejekan dan saya pikir itu nggak pantas ya untuk disampaikan oleh selevel Mbak Wiwi ini atau Prof. Siti Zuhro. Dia mengatakan begini, bahwa Mas Gibran itu harusnya tahu diri karena nggak jelas kerjaannya, ya kan? Sebaiknya tahu diri, mundur saja lebih baik. Daripada ya kata Prof ini ya kan hanya menjadi pelengkap penderita. Ini kan ngawur nih pernyataan seorang profesor dari BRIN pula ya yang sudah senior mengatakan fungsi Mas Wapres yang selama ini banyak mendapatkan pujian ya justru dianggap pelengkap penderita. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang intelektual yang mengedepankan kebencian ya. Karena kebencian dia menjadi lupa semua orang dihina dan diledek sama dia. Ya, Prof. Janganlah begitu, ya kan? Kau itu adalah seorang ilmuwan, ya, seorang intelektual. Kau mengatakan ya, ketika Gibran begini, ada kutipan yang disampaikan oleh Prof. Zuhro ini. Saya kalau ditempatkan ke IKN, ayo. Ditempatkan di Papua juga nggak ada masalah, kan saya hanya pembantu presiden, kata Mas Gibran begitu suatu ketika. Nah, kata Prof. Zuhro, lah masa
Wapres mengaku sebagai pembantu presiden. Loh, dia tuh wapres atau menteri? Nah ini nih letak ngaurnya Prof. Zuhro. Anda tahu nggak bahwa menurut konstitusi kita, ya, pasal 4 ayat 2, ya, aku bicara konstitusi nih, kau harus dengar Prof. Zuhro, ya, bahwa pembantu presiden itu namanya, pembantu utama itu namanya wakil presiden. Ya memang begitu aturannya dan itu konstitusi. Jadi kalau kau mengatakan dan merasa heran, Mas Gibran sebagai wapres adalah pembantu presiden dan menurut kau itu ngawur, menunjukkan dia tidak mengerti, menunjukkan Gibran adalah pelengkap penderita, justru kau yang ngawur. Prof. Zuhro, kau belajar di mana itu? Ya, nggak usahlah seolah-olah mengatakan bahwa Mas Wapres ini adalah pelengkap penderita. Ini kandang termul ini. Bisa marah nih kami gitu loh. Kecuali kau berkata itu sesuai dengan konstitusi, ya. Saya mengatakan ini ada alasannya. Pertama memang secara konstitusi, ya. Tuduhan kau bahwa Mas Gibran itu seolah-olah menempatkan dirinya sebagai menteri, padahal dia wakil presiden. Seolah-olah kau mengatakan Mas Wapres itu nggak tahu dengan posisinya, justru kau yang ngawur, Prof. Zuhro. Ya, konstitusi itu mengatakan demikian, bahwa seorang wakil presiden itu memang membantu presiden dalam melaksanakan ya tugas-tugas di pemerintahan, mengawasi jalannya pembangunan sesuai dengan perintah presiden. Jadi kalau kau mengatakan bahwa presiden itu adalah wakil presiden itu pembantu presiden sebagai suatu pernyataan yang keliru dari Wapres, justru kau yang keliru dalam menuduh. Karena kau terlalu dihantui kebencian, ya. Mungkin begini ya, kita semua tahu bahwa sejak lama Prof. Siti Zuhro ini terafiliasi dan selalu membela PDIP, ya. Jadi PDIP memang kalah, 16% itu menyakitkan, ya kan. Kau mengatakan apa kontribusi Mas Wapres selama ini? Hanya pelengkap penderita. Itu menyakitkan buat kami sebagai termul-mul. Lu gila lu. Masa lu bilang Wapres kita, lu bilang pelengkap penderita, ngaco aja gitu loh. Ya. Jadi begini, suatu kali sekitar Agustus tahun lalu, ini kembali saya ceritakan, saya secara khusus dipanggil Mas Wapres. Ya, secara khusus, secara pribadi, dan kita bicara berdua di kantor wakil presiden itu, ya, one on one, ya. Hampir 3 jam saya bicara dan diskusi dengan Mas Gibran. Ya. Jadi saya banyak tahu di sana apa yang menjadi tugas presiden, Mas Wapres, dan bagaimana makro konstelasi politik kita, dan apa pesan-pesan presiden kepada Mas Gibran gitu loh. Supaya kalian tahu ya, para pembenci termasuk khususnya Prof. Siti Zuhro, ya. Mas Gibran itu memang ya setiap ada penugasan itu memang pertama sekali ketika presiden ingin membagi pekerjaan yang utama itu adalah ke Mas Wapres dulu. Kenapa? Jadi presiden pernah bilang begini kata Mas Wapres, saya percaya Mas Gibran bisa melaksanakan tugas yang saya berikan. Itu pernyataan Presiden Prabowo gitu. Bukan kepada menteri. Dan itu sesuai konstitusi. Setiap Mas Wapres keliling daerah mengawasi pelaksanaan program-program utama presiden, ya, baik itu MBG, baik itu kemudian infrastruktur dan lain-lain misalnya, itu semuanya adalah sesuai dengan petunjuk dan perintah presiden. Gak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Dan presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mas Gibran, termasuk terakhir bagaimana ya pernah secara khusus Mas Wapres diberi tugas oleh Pak Prabowo untuk mencoba mencari jalan damai di Papua dengan pemberontak KKB, ya, kelompok bersenjata di sana. Itu menggemparkan dunia loh. Apakah bisa seorang Mas Wapres ya yang dituduh, yang dihina oleh para pembenci, punya pengalaman apa Mas Wapres? Kau terlalu merendahkan orang, ya. Memang Mas Gibran itu masih usia muda, 37 tahun atau 38 tahun.
tapi beliau adalah seorang wakil presiden yang dipilih secara resmi oleh rakyat Indonesia. Kalian para pembenci nggak boleh meremehkan dan merendahkan, apalagi tidak ada dasar hukumnya. Ya, nggak usahlah Prof. Zuhro, ya, kau itu adalah ya peneliti BRIN. Kita tahu BRIN itu ketua dewan pengarahnya atau bosnya itu namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Cocok kalian di sana memang, ya. Dan sayangnya yang saya sedihkan adalah harusnya ya Bu Mega dalam kapasitas sebagai ketua dewan pengarah BRIN ya menegur nih Mbak Wiwi ini, Prof. Siti Zuhro ini yang memalukan BRIN menurut saya. Masa dia mengatakan bahwa Mas Wapres ini hanya pelengkap penderita, Mbok ya tahu diri. Ya kata orang Jawa kalau tahu diri itu Mbok ya wah Mas Wapres ini mundur saja. Ya kalau tahu diri kan itu nggak pas. Harusnya Bu Mega ya sebagai ketua dewan pengarah di BRIN ya menegur ini Siti Zuhro, kalau perlu berhentiin aja. Masa intelektual yang bekerja di BRIN ya memberikan pandangan-pandangan ya dalam kapasitas sebagai ilmuwan di BRIN ya dengan nada-nada yang sangat tidak ilmiah. Tidak ilmiah, pernyataan Siti Zuhro ini tidak ilmiah. Saya menuntut seorang akademisi ya, apalagi peneliti senior bergelar profesor. Nggak apa-apa kritik pemerintah, kritiklah presiden, kritiklah wakil presiden. Tapi jangan dengan pernyataan-pernyataan asbun, asal bunyi. Ya, jangan lupa Mas Gibran itu nggak seorang diri. Termul-mul di seluruh Indonesia ada di belakang Mas Wapres. Jangan Anda keliru bos. Mas Gibran itu nggak sendiri. Pasukan anak Solo Mulyono ada di setiap provinsi. Ya, belum lagi relawan-relawan Gibran dan relawan-relawan Prabowo Gibran Jokowi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi hati-hati bicara. Kami juga menerima ya kalau kemudian ya para pembenci atau kelompok yang tidak suka dengan keluarga Solo mulai dari Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, Mas Bobi, janganlah dengan pendekatan-pendekatan yang subjektif, dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya fitnah, kebencian, nggak bakal mampu. Siapapun kalian memberikan hinaan setiap hari, lecehan setiap hari kepada keluarga Solo, ya tidak akan mampu ya membuat keluarga Solo dari Pak Jokowi, Mas Gibran dan lain-lain itu akan merasa rendah di mata masyarakat. Kritiklah misalnya Mas Gibran dalam pelaksanaan tugasnya. Jangan kritik atau hinakan, lecehkan, rendahkan ya dengan hal-hal yang sifatnya ya argumentum ad hominem, menyerang pribadi. Ya. Nggak pantas kalau misalnya itu aktivis jalanan ya yang memberikan penjelasan seperti itu, saya masih menerima karena aktivis jalanan. Tapi kalau seorang peneliti senior BRIN bergelar profesor bos memberikan pandangan seperti itu sudah sangat ngawur dan bodoh. Ya, saya berani mengatakan profesor ini bodoh. Gitu loh. Udah jelas. Coba Anda buka konstitusi. Undang-Undang Dasar 45, pasal 4 ayat 2. Bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Ingatlah, dibantu. Berarti, ya jelas pernyataan Mas Gibran, saya memang pembantu presiden. Jadi nggak salah. Diksi bahwa saya pembantu presiden itu benar dan konstitusional. Ya. Anda saking bencinya lupa dengan konstitusi, Prof. Zuhro. Gitu loh. Janganlah seperti itu. Ya. Dan lagi, kalau bicara Anda kan merendahkan Mas Wapres ini nggak ada prestasi. Ya. Dibandingkan Anda sendiri, ya prestasi Anda apa buat Republik ini sebagai peneliti? Coba jelaskan ke publik. Apa yang Prof. Zuhro ya sudah lakukan? Penelitian hebat apa di bidang politik misalnya yang sudah Anda sumbangkan buat rakyat Indonesia? Kalau Anda punya prestasi dapat penghargaan A, B, C, D, E, ya itu mungkin sifatnya sangat sektoral.
ya sangat segmented. Tapi untuk bangsa ini apa? Kalau Mas Gibran tuh sudah jelas, ya berani masuk dunia politik, terpilih menjadi wali kota, dan kemudian terpilih menjadi wakil presiden. Itu adalah sebuah prestasi, ya. Anda berani nggak kalau ingin menunjukkan prestasi, Anda nyalek aja deh, ya, nyalek, ya sebagai anggota DPR RI atau ikut pilkada. Kalau merasa otak Anda itu memang encer, ya kan, otak Anda itu memang brilian, ya, mampu memberikan penjelasan kepada konstituen, entah itu Anda mau ikut calon anggota DPR RI misalnya, calon anggota DPRD di provinsi misalnya, atau maju sebagai kepala daerah. Coba, Anda mampu nggak meyakinkan publik bahwa dengan kehebatan Anda, ya, dengan ilmu politik Anda, ya, Anda akan bisa membuat republik ini akan lebih maju, sistem politiknya akan lebih tenang dan seterusnya. Atau kemudian Anda berkampanye untuk menjadi kepala daerah misalnya. Coba, Anda mampu nggak? Jadi jangan mengatakan dengan seenak perutmu, ya, bahwa Mas Gibran itu nggak ada prestasinya, ya. Apakah Anda tidak, apakah Anda seorang ahistori, orang yang tidak mampu melihat sejarah, ya? Apakah seseorang yang sudah mendapatkan amanah dari Tuhan, dilegitimasi oleh suara mayoritas rakyat menjadi wakil presiden, itu bukan prestasi? Come on, ya. Apakah Mas Gibran terpilih menjadi wali kota Solo, ya, itu bukan prestasi? Come on, ya. Banyak orang sudah mengikuti pilkada-pilkada, orang-orang hebat. Mampu nggak menang? Nggak semuanya mampu. Jadi jangan suka gegabah dalam mendowngrade, ya, membuat penilaian-penilaian yang salah. Kalau Anda itu bukan seorang ilmuwan, seorang akademisi, saya sih tidak terlalu kesal gitu loh. Tapi kalau Anda seorang ilmuwan, apa bedanya seorang Siti Zuhro dengan Ikrar Nusa Bakti, sama-sama dari LIPI, itu satu DNA tuh. Satu DNA tuh, pembenci Pak Jokowi. Sama-sama dari LIPI pula. Ya kan? Ini ngawur ini LIPI ini. Ya kan? Memang kalian itu adalah ilmuwan, diberikan kebebasan dalam berekspresi. Karena Anda selalu mengatasnamakan ini ilmiah, ini kebebasan akademik. Ya, tetapi Anda lupa, Anda itu digaji oleh pemerintah. Anda tuh bagian dari pemerintah karena Anda adalah bagian dari institusi pemerintah. Ya tahu diri gitu loh. Ya, kalau Anda ingin memberikan kritik, ya, sebagai seorang ilmuwan, ya, kepada pemerintah misalnya, entah dalam misalnya kebijakan-kebijakan politik, misalnya tentang revisi undang-undang pemilu kah misalnya tentang revisi undang-undang politik misalnya, Anda sampaikan dengan konsep yang jelas, sampaikan, presentasikan kepada presiden, kepada DPR misalnya. Itu baru Anda ilmuwan. Jangan ngoceh di podcast, kemudian nyerempet-nyerempet, ya, menghinakan Mas Wapres, mencela Pak Jokowi. Nggak ada yang baik di mata Profesor Siti Zuhro dan Profesor Ikrar Nusa Bakti. Nggak ada yang beres. Semuanya jelek. Akhirnya kami merasa justru karena itu kalianlah yang jelek jadinya di mata masyarakat. Ya, terakhir pesan saya, Prof. Siti Zuhro. Anda sebagai seorang ibu yang cantik jelita, ya, tolonglah, ya, seorang ibu yang rupawan, ya, berperilaku juga dengan rupawan, dengan cantik jelita, ibu. Ya, jangan dengan berperilaku yang buruk. Ya. Jangan sampai kita seperti begini. Buruk muka cermin dibelah gitu loh. Janganlah. Saya mendorong ilmuwan-ilmuwan seperti Ikrar Nusa Bakti, seperti Siti Zuhro ini, ya, kritis kepada pemerintah. Saya setuju, saya dukung. Tapi jangan menghina, mencela. Ya, ingat, Mas Gibran itu nggak sendiri. Ya, 98 juta pemilih, ya, memenangkan Prabowo Gibran. Jadi kalau Anda, ya, mencela, menghina, merendahkan, ingat akan berhadapan minimal dengan saya. Ya. Kenapa saya berani
untuk mengkritik habis Profesor Siti Zuhro karena pernyataan dia inkonstitusional dan salah. Ia mengatakan pernyataan Mas Gibran bukan pembantu presiden itu pernyataan yang salah. Enggak, itu justru pernyataan yang benar. Di mana-mana wakil presiden itu ya adalah memang pembantu. Dia hanya boleh bekerja, bergerak atas perintah presiden. Tidak boleh membuat kebijakan. Tidak boleh membuat statement-statement yang ya di luar dari petunjuk presiden. Terakhir yang disampaikan Mas Gibran dan juga kemudian oleh para pembenci dianggap itu salah dan seterusnya, itu ngawur juga. Ketika Mas Gibran di kanal pribadinya, di kanal YouTube pribadinya, ya mendukung segera membahas revisi atau pembahasan RUU perampasan aset. Itu adalah bentuk keberanian Mas Gibran ya mendorong ya pemerintah bersama DPR ya untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset itu menjadi undang-undang. Bahwa kemudian itu nggak signifikan akan memberantas korupsi, pala lu peang. Aku kasih ingat kau ya. Kalau memang RUU perampasan aset itu tidak akan mampu ya mengekang, menakut-nakuti dan kemudian membuat para koruptor itu kemudian lari, nggak mungkin itu nggak disahkan. Pasti akan segera dibahas. Justru karena pembahasan RUU perampasan aset itu menakutkan bagi koruptor karena akan ada penyitaan aset-aset dari koruptor ya untuk digunakan kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Itu sudah terjadi di negara-negara lain, di Singapura misalnya, di Brazil misalnya. Itu sudah berlaku. Ya. Jadi aset-aset para koruptor, mafioso kalau terbukti di pengadilan dia punya hotel, dia punya villa, dia punya gedung, disita untuk negara. Itu menakutkan. Dan terus kalian bilang yang disampaikan oleh Mas Gibran itu ya hanya mencari sensasi. Lagi-lagi nggak ada yang baik di mata kalian kalau itu disampaikan oleh Mas Wapres. Tapi kalian lupa, kalian tuh hanya kelompok kecil. Kalian tuh hanya kelompok kecil. Kami ini kaum mayoritas karena kita memenangkan Mas Gibran ya dengan angka yang signifikan 58%. Jadi ya kembali saya ingatkan kepada seluruh orang-orang termuliakan, para pencinta Pak Jokowi, para loyalis Pak Jokowi, para pencinta Prabowo Gibran. Mari kita jaga ya negara dengan menjaga simbol-simbol kita, yaitu presiden dan wakil presiden. Saya sepakat, kritiklah kebijakannya, tapi jangan kau hinakan kepribadiannya, kau hinakan hal-hal yang sifatnya ya yang nggak terkait dengan tugas-tugasnya. Semoga ya ini mencerahkan dan memberikan semangat kepada termul. Saya bulan puasa kayak begini nggak boleh marah-marah, makanya saya harus barengin dengan ketawa. Saya nggak marah. Ya, kalau marah batal nanti puasa kita ya. Itu aja. Terima kasih atas perhatian Anda kepada Prof. Siti Zuhro self correct. Ya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit keras ya mengingatkan Anda karena Anda sudah keterlaluan, terlalu. Terima kasih. Kita berjumpa di monolog ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.